Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berliani Ardelia Sukowati, NIM A41020064 dari kelas D Pendidikan Matematika. Teman-teman, sejarah perkembangan filsafat barat merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Terdapat banyak teori atau aliran filsafat yang mewarnai dunia pengetahuan barat yang kini kita kenal sebagai negara-negara maju. Seiring perkembangan zaman, paradigma berpikir masyarakat barat lebih banyak dipengaruhi oleh aliran logis, yaitu filsafat positivisme logis. Sebelum filsafat positivisme logis menjiwai masyarakat barat, lahir pemikiran atau filsafat yang disampaikan oleh filsuf termasyhur bernama Santo Thomas Aquinas. Thomas Aquinas merupakan filsuf dan teolog yang teguh pendiriannya. Ketika para ilmuwan barat menentang teori-teori filsafatnya dengan gencar, beliau tetap kokoh mempertahankan prinsip-prinsip yang mengakui adanya kekuatan Tuhan yang tidak sama dengan para makhluknya. Beliau memberikan pencerahan tentang etika dan membedakan antara pengetahuan dan keimanan manusia. Nah, pertanyaannya, bagaimana biografi dan pemikiran Thomas Aquinas serta penerapannya dalam dunia pendidikan? Oke, langsung saja saya akan membahas semuanya di sini. Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas merupakan tokoh filsafat barat pada abad pertengahan. Ia dilahirkan di Lombardi, Rosasiccia, daerah kerajaan Naples, Italia pada tahun 1225 Masehi. Ia berasal dari keluarga keturunan bangsawan, Kaisar Frederick I dan Henry VI. Thomas Aquinas terlahir dari pasangan Pangeran Landulf, keturunan Aquino dan Theodora, seorang Countess of Teano, Dwi Pujianing Tias. Keluarganya merupakan penganut agama Katolik yang taat. Thomas Aquinas juga dikenal dengan nama Italia yaitu Tommaso de Aquino. Di umurnya 5 tahun hingga umur 15 tahun, Thomas Aquinas mulai belajar di biara Benedictus di Monte Cassino. Setelah itu, Thomas Aquinas menjadi biarawan, kemudian ia melanjutkan memperdalam ilmu bahasa di negara lain dan beralih menjadi seorang ordo Dominikan. Ia belajar di Naples, tepatnya di Universitas Frederick II, Nepal, selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Paris di bawah bimbingan seorang Aristotelian termasyhur bernama Albertus Agung. Dari Albertus Agung, Thomas Aquinas mendapatkan teori-teori filsafat Aristoteles. Ketekunannya dalam mempelajari ilmu selama menempuh pendidikan membawanya menjadi seorang doktor dalam bidang teologi Universitas Paris. Ia kemudian mendapat kepercayaan untuk mengajar di sana sampai tahun 1259 Masehi. Selanjutnya, ia aktif menjadi biarawan di beberapa biara Dominikan, Roma, dan Italia. Selama kurang lebih 10 tahun atau sekitar tahun 1269 Masehi. Semasa hidupnya, Thomas Aquinas berjasa dalam memberi kuliah bidang filsafat dan teologi beberapa kota yang ada di Italia, yaitu kota Anagni, Orvieto, Roma, dan Viterbo. Dan ia meninggal dunia ketika berusia sekitar 50 tahun, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1274 Masehi. Pemikiran Thomas Aquinas yang pertama adalah Thomisme. Kata Thomisme berasal dari Summa Theologica. Santo Thomas Aquinas menganut paham terminologi dan metafisika Aristoteles. Filsafat Thomismenya ini menekankan pada pengertian materi dan bentuk, potensi dan aktus, serta bakat dan perealisasiannya. Filsafat ini mempunyai tujuan untuk menciptakan kedamaian Yunani dan Nasrani dalam hal filsafat sekuler. Thomas mengikuti pemahaman Aristoteles, merujuk kepadanya sebagai filsuf.
Santo Thomas Aquinas juga mengikuti beberapa prinsip Neo-Pluto. Seperti ketika dia mengatakan bahwa adalah mutlak benar bahwa ada sesuatu yang pertama yang pada dasarnya ada dan pada dasarnya baik, yang kita sebut Allah. Dan bahwa segala sesuatu bisa disebut baik dan ada sejauh ia berpartisipasi di dalamnya dengan cara suatu asimilasi tertentu. Yang kedua, essentia dan exentia. Ajaran Thomas Aquinas yang dikenal dengan sebutan essentia dan exentia ini, essentia mengajarkan hakikat Tuhan, sedangkan exentia mengajarkan keberadaan Tuhan. Menurut filsafat ini, Tuhan adalah sempurna keberadaannya dan tidak berkembang. Dalam ajaran ini, esensi dan exentia tentang Tuhan adalah ada dan satu. Filsafat ini membedakan Tuhan dengan makhluk ciptaannya, di mana Tuhan ada satu, sedangkan makhluknya tidak bersifat satu. Menurut Thomas, Allah merupakan aktus paling umum yang disebut dengan aktus purus atau aktus murni, di mana Tuhan dinyatakan nyata dan adanya dan bersifat tunggal. Ajaran atau filsafat Thomas Aquinas yang ketiga adalah argumen kosmologi dan biasa disebut teologi naturalis. Dalam kosmologi, Thomas Aquinas berpendapat bahwa manusia dapat mengenal Allah melalui akal yang dimiliki. Meskipun pengetahuan tentang Allah yang mereka peroleh dengan akal tersebut tidak jelas dan menyelamatkan, dengan akal yang mereka miliki, manusia sebagai makhluk Allah dapat mengetahui bahwa Allah itu ada dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Santo Thomas Aquinas menyampaikan 5 bukti adanya Tuhan. Yang pertama, adanya gerak di dunia mengharuskan kita menerima bahwa ada penggerak pertama yaitu Allah. Yang kedua, di dalam dunia yang diamati terdapat suatu tertib sebab-sebab yang membawa hasil atau yang berdaya guna. Yang ketiga, di dalam alam semesta terdapat hal-hal yang mungkin ada dan tidak ada. Yang keempat, di antara segala hal yang ada, terdapat hal-hal yang lebih atau kurang baik, lebih atau kurang benar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita menyaksikan bahwa segala sesuatu yang tidak berakal, seperti umpamanya tubuh alamiah, berbuat menuju pada akhirnya. Pemikiran filsafat Thomas Aquinas yang tidak kalah penting dari yang lain adalah filsafat tentang teori penciptaan. Filsafat ini tidak lepas dari ajaran tentang partisipasi, dasar yang ia terima dari Agustinus Neoplatonisme. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara pemikiran kedua tokoh tersebut. Ajaran Neoplatonisme menekankan emansipasi makhluk, sedangkan ajaran Thomas Aquinas menekankan pada kelebihan Allah, yaitu murni karya penciptaan Allah yang menyebabkan keberadaan dunia dan seisinya. Penciptaan merupakan perbuatan Allah secara kontinu dan berkelanjutan. Adapun makhluk-makhluk dan benda-benda ciptaannya yang bersifat fana. Dari kekekalan Allah menciptakan jagat raya dan waktu. Dengan demikian tidak ada dualisme Allah dan para makhluknya, seperti manusia dan alam semesta. Menurut ajaran ini, Allah menciptakan dari yang tiada, yang biasa disebut ex nihilo. Mengutip bahwa Al-Quran, Allah bersifat maha menciptakan melalui kun fayakun. Allah berkuasa penuh atas perwujudan makhluk yang ia ciptakan. Yang kelima, makhluk murni. Dalam teori filsafat ini, para malaikat yang merupakan makhluk rohani
yang murni juga tersusun dari esentia dan eksentia. Malaikat-malaikat itu berwujud roh. Hakikat dan eksistensinya, para malaikat membedakan mereka dengan makhluk-makhluk lain seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati. Karena para malaikat tidak mempunyai potensi untuk berkembang sebagaimana makhluk hidup ciptaan Allah yang lainnya. Yang keenam, jiwa. Menurut teori ini, manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri dan tersusun atas bentuk dan materi. Manusia memiliki jiwa atau ruh dengan tubuh atau jasad sebagai bentuknya. Menurut Thomas Aquinas, jiwa dan jasad tidak dapat dipisahkan. Mereka saling berhubungan. Jiwa bukanlah hal yang berdiri sebagai individu, melainkan merupakan daya gerak yang memberikan wujud kepada manusia sebagai materi. Sehingga manusia memiliki dua hal yang menyatu sebagai pembentuk diri, yaitu pembentuk jasmani dan rohani mereka. Jiwalah yang menjadi kekuatan rohani manusia, yang menyatu dalam jasad manusia dan memiliki 5 daya atau kekuatan. Yang pertama, daya jiwa vegetatif, yaitu hal yang berkaitan dengan penggantian zat dan pembiakan. Yang kedua, daya jiwa yang sensitif, yaitu yang berkaitan dengan keinginan. Yang ketiga, daya jiwa yang menggerakkan. Jasad para makhluk, termasuk manusia, dapat tergerak untuk hal-hal tertentu karena pengaruh jiwa. Yang keempat, daya jiwa untuk berpikir. Yang ketujuh, etika. Teologis tidak terlepas dari hubungan dan kehidupan manusia. Filsafat etika teologis yang disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas ini mengajarkan tentang moral. Etika mencakup moral yang diberlakukan bagi manusia sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Menurut ajaran ini, merupakan cahaya yang diturunkan oleh Allah dari cahaya manusia atau diturunkan dari tabiat manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Menurut Thomas Aquinas, tindakan yang menggerakkan manusia kepada tujuan akhir berkaitan dengan kegiatan manusiawi, bukan dengan kegiatan manusia. Perintah moral yang paling dasar adalah melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Menurut Santo Thomas Aquinas, pada dasarnya semua nafsu adalah baik. Yang menjadikan wujud kejahatan pada nafsu-nafsu tersebut adalah ketika nafsu-nafsu tersebut melanggar wilayah masing-masing dan tidak mendukung akal sehat serta kehendak. Pandangan Santo Thomas Aquinas mengenai peraturan menunjukkan kelebihan etika filsafat yang ia sampaikan dibandingkan dengan etika teolog yang lain. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Thomas Aquinas berpandangan tentang realitas bahwa segala sesuatu yang adanya itu karena diciptakan oleh Allah dan tergantung kepadanya. Sedangkan dalam hal pengetahuan, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa pengetahuan itu diperoleh sebagai persentuhan antara dunia luar dan oleh akal budi yang kemudian menjadi pengetahuan. Sehingga contoh penerapan dalam pendidikan yaitu berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, pondok pesantren, dan sekolah-sekolah yang lain. Sekolah-sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena menganggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup.